SMATN ini diberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembentukan karakter sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kurikulum yang kami gunakan ada kurikulum reguler dari Kemendikbud plus kurikulum khusus tentang bela negara dan pengasuhan untuk pembentukan kepribadian dan karakter. Selanjutnya, lulusan SMATN harus siap untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya di perguruan tinggi maupun akademi-akademi kedinasan, termasuk Akademi TNI dan Polri. Selanjutnya, para alumni SMATN yang sudah mencapai lebih dari 8.000 orang ini, yang paling senior, angkatan pertama tadi sudah ditayangkan, berpangkat kolonel senior, dan sekarang di Mabesar calon pati juga dalam waktu dekat. Dan juga yang di sipil ada yaitu guru besar di UGM, sudah profesor, tadi juga sudah ditayangkan videonya. Serta ada yang juga angkatan di bawahnya sudah jadi ketua umum partai, dan ada juga yang anggota DPR. Dalam menyelenggarakan pendidikan ini, kita ada 10 komponen pendidikan, Pak, yang perlu Bapak ketahui, dan itu akan juga komponen ini akan berlaku nanti di Papua Barat. Yang pertama, Pak, tenaga pendidik. Tenaga pendidik di SMATN ini kita sebutnya pamong, pengajar, pengasuh atau P3. Dan juga ada pengurus. Kalau pengurus Pak Kasek dengan saya, para Wakasek, itu disebutnya pengurus, ada 5 orang. Sedangkan pamong, pengajar, pengasuh jumlahnya ada 72 orang, sehingga keseluruhan P3 dan pengurus 88 orang. Sedangkan tenaga kependidikan yang lainnya, Pak, dari TU dan lain sebagainya, untuk pendukung kegiatan operasional pendidikan, pamong administrasi namanya, jumlahnya 210 orang. Untuk melayani peserta didik, siswa kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 1.175 orang. Jadi kami 300 orang melayani kurang lebih 1.200 orang. Kemudian yang berikutnya fasilitas gedung. Kami punya kelas, punya laboratorium, punya perpustakaan, gedung olahraga, aula, perkantoran, geraha atau barak akomodasi para siswa, tempat ibadah, ada poliklinik untuk kesehatan, RKB atau ruang komunikasi bersama, ruang makan sebenarnya itu namanya, ada laundry, ada angkutan, ada pos pengamanan, ada lapangan apel, ada lapangan olahraga, stadion, termasuk perumahan untuk para pamong. Sedangkan untuk perangkat kendali pendidikan, mulai dari kalender pendidikan, program pengajaran, RPP, RPT, harga nilai sampai jadwal mingguan, kita sudah paketnya lengkap dan sudah mengoperasikan 30 tahun para pamong di sini sudah hafal di luar kepala. Ini jago-jagonya di sini ada Pak Edi, ada Pak Cecep. Jadi kalau beliau pensiun kita tuh bingung, Pak, mencari penggantinya. Beliau orang-orang pengajar yang sudah bersertifikasi tingkat nasional. Kemudian bahan ajaran, buku, referensi kita lengkap. Di perpustakaan kami punya 14.000 judul. Di luar buku-buku referensi yang ada dari Kemendikbud. Kemudian metode pengajaran, ada alat instruksinya, ada along-in, infokus, dan lain sebagainya, sampai alat penolong instruksi yang paling modern yang kita gunakan dalam rangka pembelajaran daring dengan online. Jadi kayaknya kita ini di SMATN pelaksanaan kegiatan belajar mengajar online yang paling ideal di SMATN ini. Kita guru ngajar seperti biasa dan di 36 kelas. Jadi semua kelas hidup, Pak.
dan dengan segala alat instruksi yang lengkap. Kemudian evaluasi, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan ujian nasional. Terus anggaran, ada APBN-nya dari beasiswa, tapi ada juga dari bosnya, dan ada non-APBN-nya berupa sumbangan pendidikan dari para orang tua siswa, termasuk kontribusi khusus. Itu 10 komponen pendidikan yang mau tidak mau di Papua Barat nanti ini juga menjadi bahan Pak untuk dipertimbangkan. Nah ini Pamong P3 jumlahnya ada 72 orang Pak. Guru-gurunya tuh Pamong pengajar pengasuh 72 orang. Kemudian ada Pamong administrasi tadi 210 orang. Ini siswanya Pak, siswa SMA Taruna Nusantara dengan khas seragam putih abu, khasnya lagi ada dasinya. Pakaiannya ada 5 macam Pak, yang kita lihat sini hanya 1 macam. Ini ruang kelas, semuanya ada 36 kelas, 12 kelas 10, 12 kelas 11, dan 12 kelas untuk kelas 12. Ini ada laboratorium, ada perpustakaan yang tadi 14.000 judul lebih, ada ruang guru, ini kantornya para pamong guru. Ini balerung, tempat acara wisuda, tempat acara pengarahan, ceramah dari tokoh-tokoh, tamu-tamu yang kita undang khusus, ngasih kuliah khusus kepada para siswa. Di sini Wisma Tamu, tempat kita berada, Wisma Tamu. Ada ruang komunikasi bersama atau ruang makan Pak, ini tempat makan para siswa. 1.200 orang makan di ruangan yang sama. Ini gedung serbaguna, biasa dipakai untuk acara pertemuan dengan orang tua siswa. Kalau ada acara-acara santai anak-anak siswa, malam akrab dan sebagainya di sini. Di sini lapangan sepak bola, ada track untuk shuttle-nya, ya kurang lebih samalah dengan lapangan di Stamford di MU gitu loh Pak kira-kira. Ini gedung olahraga. Ini lapangan basket outdoor, ada lapangan voli outdoor, kolam renang standar nasional Pak. Ini panjangnya 50 meter, ada 8 jalur, ada lapangan tenis. Ini untuk kehidupan berasrama Bapak sekalian. Untuk akomodasi kita punya 18 geraha atau barak 1 lantai. Khusus untuk putra. Kemudian ada 2 geraha atau barak untuk putra yang 2 lantai. Yang 2 lantai ini karena gedung baru kita peruntukkan untuk kelas 12 Pak, untuk senior. Kemudian ada 4 geraha putri 2 lantai sama juga kelas 12. Kemudian ada 79 perumahan pamong dan pengurus. Semuanya dalam komplek di asrama di sini. Ini geraha putra yang 2 lantai Pak, yang bawahnya geraha putra 1 lantai. Di dalamnya seperti ini Pak. Jadi ada lemari belajar, lemari pakaian, ada tempat tidur. Kalau itu ada silang merah, sebetulnya karena antisipasi COVID Pak. Jadi kalau mereka datang dalam suasana protokol kesehatan, yang biasanya untuk 2 orang hanya 1 ditempati. Ini geraha putri, sama di dalamnya juga seperti itu, dan kita batasi pakai silang untuk pada saat COVID-19. Ada rumah dinas Pamong, ini jumlahnya 72 rumah karena gurunya ada 72 orang, mengelilingi gerahanya siswa. Jadi siswa itu dipagari oleh rumah Pamong. Untuk konsumsi dan administrasi logistik ini penting Pak. Bekal makan kepada siswa 3 hari sekali, plus sekali ekstra puding setiap hari. Terus bekal awal, pakaian, perlengkapan perorangan, itu ada 79 item. Dari mulai sepatu sampai dengan tutup kepala. Itu diberikan bekal awal, kemudian setiap tahun ada bekal ulang setelah mereka kelas 11 dan kelas 12. Bekal awal pada kelas 10.
Terus ada bekal BBM, bekal obat-obatan, bekal ATK, bekal buku referensi dan hanyar. Ada belanja pegawai untuk 300 karyawan termasuk guru, gaji, tunjangan khusus, tunjangan keluarga dan sebagainya. Dan itu tantangan itu Pak Asisten. Dan belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja modal, sampai belanja honor dan insentif. Per tahun saat ini 82 miliar kurang lebih Pak. Dan turun naiknya itu menyesuaikan inflasi Pak. Jadi sudah untuk sebanyak 1.200 siswa dan 300 karyawan. Untuk transportasi kita punya minibus ada 5 unit untuk pesiar, untuk kegiatan siswa keluar dari kampus. Ada multipurpose vehicle atau ALAP, ada 2 unit, ada kendaraan roda 4 lainnya, ada 13 unit, ada pemadam kebakaran 1 unit, ada ambulans 2 unit, ada pickup 4 unit, dan ada truk tangki air 1 unit. Itu kendaraan yang ada, ditambah sepeda motor. Untuk regulasi, nah kehidupan di dalam kampus ini tentu untuk supaya bisa tertib, teratur, harus diikat dengan berbagai peraturan. Yang pertama, peraturan urusan dinas dalam ini berlaku untuk siswa maupun untuk karyawan. Jadi dengan peraturan dinas dalam ini. Dan yang berikutnya perdupsis, peraturan kehidupan siswa. Itu hanya berlaku untuk siswa. Kemudian ada surat keputusan dari LPTTN, dari KPP tentang pembinaan personil dan lain-lain. Ada peraturan sekolah, ada SOP, protap sekolah, dan yang terakhir protokol kesehatan sekolah. Kita sudah laksanakan. Nah sekarang pengasuhan. Pengasuhan kita ada bimbingan konseling BK, ada bimbingan penyuluhan BP, gurunya aja ada guru BK BP ada 4 kalau nggak salah Pak kita, karena bertugas khusus memantau perkembangan jiwa anak-anak selama di asrama sini. Kemudian ada pengasuhan dan ekstrakurikuler yang dalam hal ini penanganannya oleh Pak Asro Budi CS dengan Pak Yakob. Dan ekstrakurikuler ini meliputi garis besarnya olahraga, seni budaya, pramuka, drum band, ton upacara, dan lain-lain sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Kemudian ada tim sukses dalam rangka lomba. Kita ini termasuk peserta lomba baik tingkat kabupaten sampai dengan internasional. Contohnya Olimpiade Matematika. Kemudian ada pembinaan OSIS, ada penegakan disiplin. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, itu selalu ada sanksi baik administrasi, teguran, sampai dengan sanksi yang paling berat. Ya kalau terpaksa kita harus minta yang bersangkutan pindah ke sekolah lain kalau pelanggarannya sudah terlalu berat. Yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tono Suratman selaku Kepala Sekolah SMA Taruna. Kami hormati Bapak-Bapak para Wakil Kepala Sekolah dan juga staf dari SMA Taruna yang hadir. Yang saya hormati para pejabat dari Provinsi Papua Barat dan staf yang hadir. Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur dan juga permohonan maaf yang sebetulnya di dalam schedule Bapak Gubernur berkenan untuk sama-sama dengan tim hadir di SMA Taruna. Namun kemarin ada kegiatan juga yang beliau harus lakukan di hari ini, sehingga kemarin kami ditugaskan. Kebetulan saya sebagai ketua tim kerja untuk pendirian SMA unggulan di Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama dengan tim ke Magelang. Tapi beliau terus memantau setiap perkembangan, termasuk kemarin kami di yayasan juga setelah pertemuan di sana. Kemudian beliau juga memberikan arahan kepada kami terkait dengan paparan-paparan yang disampaikan termasuk dalam kunjungan kami di saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah dan jajaran yang juga telah menyiapkan waktu
untuk bisa menerima kami, dan terima kasih kami sudah makan siang bersama, Pak. Ya. Kami berharap bahwa ini langkah awal, yang mana nanti langkah-langkah berikutnya akan kami terus berkoordinasi dan kerjasama dalam mendirikan SMA unggulan di Papua Barat. Pendirian SMA unggulan ini sendiri sebetulnya bagian dari visi gubernur, yang memang beliau mendorong sekali bagaimana untuk menciptakan SDM di Papua Barat yang handal, yang unggul, sehingga bisa mampu untuk mengembangkan dan juga bisa mengelola sumber-sumber daya alam yang ada di sana. Itu salah satu visi yang ada di dalam visi gubernur. Jadi memang petunjuk Pak Gubernur bahwa tahun depan kami sudah mulai menerima siswa angkatan pertama. Kami juga telah menyiapkan bangunan yang nanti akan kita gunakan sebagai bangunan sementara, sehingga proses belajar mengajar itu sudah berjalan. Dan sudah ada petunjuk juga untuk kami anggarkan pembangunan fisik SMA ini di tahun depan. Sehingga dengan waktu yang ada memang betul-betul kami ya harus kejar waktu untuk menyiapkan berbagai hal, termasuk arahan Bapak Gubernur juga bahwa ini harus dikelola oleh yayasan, di bawah yayasan. Sehingga mungkin dalam kunjungan kami di saat ini kami banyak membutuhkan informasi ataupun arahan dari Pak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah berkaitan dengan yayasan ini, dan juga untuk kurikulum. Dan memang arahan Bapak Gubernur bahwa jurusan yang akan kami buka itu hanya satu, itu jurusan MIPA, sehingga berkaitan dengan program-program pembangunan ke depan, yang mana dari sisi sumber daya manusia kami lemah, itu bisa kemudian lewat program yang ada itu bisa meningkatkan SDM kami di sana. Kemudian untuk anggaran, memang ini sudah menjadi komitmen dari Pak Gubernur, sehingga dari sisi anggaran cukup tersedia bagi kami untuk pengoperasian sekolah ini ke depan. Jadi ini tim kecil yang kemudian kami ditugasi, saya diberi tanggung jawab untuk memimpin, untuk bagaimana berkomunikasi, tapi juga menyusun berbagai proposal, termasuk rencana Bapak Gubernur di tahun ini juga sudah ada deklarasi. Itu rencana, ya kalau bisa di September itu sudah ada deklarasi dengan Pak Menteri Pertahanan, dan beliau juga mengundang para bupati wali kota untuk hadir menyaksikan, sehingga ada kontribusi yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten dan kota.